Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa, mahasiswi, peserta mata kuliah Ulumul Quran, pada kesempatan ini terkait dengan kondisi keadaan kita yang harus melakukan kuliah via online, maka hari ini saya akan mempresentasikan lewat online yang nanti saya harapkan masing-masing peserta bisa mengikuti dan meresum apa yang saya sampaikan. Kita pada pertemuan kali ini sesungguhnya sudah sampai pada bab qiraatul Quran. Pertemuan kita dulu, bab pertama kita sudah membahas ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Kemudian bab kedua kita membahas sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Kemudian ketiga kita sudah membahas Rasmul Quran atau tulisan mushaf Al-Quran, Rasmul Quran atau Rasmul Mushaf, atau juga Ar-Rasm Al-Uthmani. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang qiraat Al-Quran. Meskipun tentu karena begitu luasnya tema qiraat Al-Quran ini tidak mungkin akan saya sampaikan secara keseluruhan, hanya substansi atau yang pokok-pokok saja. Selanjutnya nanti saya harapkan para mahasiswa bisa mengkaji lebih jauh melalui buku-buku referensi yang sudah kita sampaikan, baik itu dari Al-Itqan fi Ulumul Quran maupun dari Mabahis fi Ulumul Quran maupun dari Manahilul Irfan fi Ulumul Quran atau buku-buku Ulumul Quran yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qiraat Al-Quran. Sebagaimana kita barangkali sering dengar bahwa bacaan Al-Quran ini tidak satu versi. Kita mungkin sering mendengar para qari kayak Ustadz Muhammad Z.A. Seringkali kita dengar beliau membaca ayat Al-Quran dengan suara emasnya, dengan versi qiraat yang berbeda dengan apa yang kita baca dalam keseharian. Misalkan beliau membaca Wadduhi wal laili idza saji dan seterusnya. Ini menunjukkan adanya berbagai macam versi di dalam bacaan Al-Quran. Nah, perbedaan versi atau bacaan Al-Quran ini dapat dipelajari dalam salah satu tema ulumul Quran yang disebut dengan qiraah Al-Quran atau ilmu qiraah. Saudara-saudara sekalian, qiraat ya, secara bahasa berarti bacaan. Qara'a yaqra'u, dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan. Jadi bentuk masdar dari qara'a itu kadang-kadang berbunyi Al-Quran, Qur'anan, bisa juga qira'atan. Sehingga secara bahasa makna qiraat itu berarti bacaan. Seperti Al-Quran secara bahasa sama, berarti bacaan. Sedangkan Al-Quran ya tentu Al-Quran salah satu kitab suci atau kitab suci bagi umat Islam. Maka qiraat Al-Quran berarti secara bahasa ya bacaan Al-Quran. Nah, adapun secara istilah itu yang namanya qiraat Al-Quran adalah cara, ya coba perhatikan, cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana diucapkan oleh Nabi, baik melalui as-sima'. As-sima' itu artinya pendengaran, berarti Nabi membacakan lalu para sahabat mendengarkan, ya. Baik melalui as-sima' maupun melalui ucapan para sahabat yang ditakrirkan atau disetujui oleh Nabi. Nah, ini namanya nanti an-naql. Jadi
Qiraat Al-Quran adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara mengucapkan lafal-lafal Al-Quran, baik itu melalui langsung dari Nabi, berarti as-sima, mendengar dari Nabi, maupun melalui ucapan atau bacaan para sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Yang ini disebut an-naqal. Jadi melalui as-sima atau an-naqal. Kalau as-sima langsung didengar dari Nabi, kalau an-naqal ini sahabat yang membacakan tetapi Nabi mengiyakan. Nah, qiraat ini ada kalanya memiliki satu versi. Artinya bacaan ayat itu umat Islam semuanya sama, satu versi. Tetapi ada kalanya memiliki beberapa versi qiraat. Jadi Anda jangan kaget kalau ada ayat Al-Quran yang dibaca berbeda. Misalkan ada orang membaca Maliki Yaumiddin panjang, tapi di sisi lain ada imam misalkan membaca Maliki Yaumiddin dengan bacaan pendek. Atau ada orang membaca Wadduha, ada orang membaca Wadduhain. Itu artinya bacaan yang memiliki berbagai macam versi qiraat. Nah, ilmu qiraat ini mungkin ada yang bertanya, apa bedanya dengan ilmu tajwid? Kan tajwid juga ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran. Oh iya, bedanya adalah kalau qiraat itu cara membaca Al-Quran dari sisi substansinya. Kalau tajwid itu dari sisi tahsin atau memperindah. Misalkan sawaun alaihim anzartahum. Sawaun dibaca un atau in, dibaca un atau in, sawa atau suwa, alaihim atau alaihum, itu qiraat substansinya. Ya, tetapi kalau tajwid itu teknis ya, untuk memperindah. Misalkan sawa, qiraatnya sawaun alaihim, nanti teknisnya bagaimana? Oh ini ada tanwin bertemu dengan alif, maka harus dibaca jelas, namanya idhar. Anzartahum, ada nun mati bertemu dengan dal, maka nunnya harus dibaca ikhfa, samar misalkan. Itu tajwid, teknis membacanya. Tapi nunnya dibaca sukun, dalnya dibaca fathah, itu urusannya ilmu qiraat. Nah, jadi tentu kita harus mengetahui qiraat Al-Quran ya, karena itu menjadi substansi bacaan Al-Quran. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, secara bahasa qiraat itu berarti bacaan, secara istilah adalah cara mengucapkan lafal-lafal Al-Quran, lafal-lafal Al-Quran sebagaimana diucapkan oleh Nabi melalui as-sima, yakni pendengaran, kita dengarkan, maupun sebagaimana diucapkan oleh para sahabat di hadapan Nabi, yang lalu kemudian ditakrirkan atau dibenarkan oleh Nabi. Nah, ini pengertian dari qiraat Al-Quran. Nah, qiraat Al-Quran ini macam-macam ya. Ada yang disebut dengan qiraah mutawatirah, yaitu yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin sepakat berdusta. Jadi Al-Quran itu semua harus al-manqul alaina bitawatur, harus sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Oleh karena itu kalau ada ayat-ayat yang riwayatnya tidak mutawatir, itu nanti masuk dalam kategori misalkan qiraat masyhurah atau bahkan qiraat ahad yang ada pembahasannya tersendiri. Bahkan ada qiraat syadzah. Qiraat syadzah itu ya kita nggak boleh membaca sebagai Al-Quran ya. Ini hanya untuk sebagai tafsir. Oleh karena itu yang menjadi penekanan kita dengan waktu yang singkat, pertemuan yang singkat ini, tentu kita akan membahas qiraat mutawatirah, yaitu sebuah qiraat yang memang ya sangatnya sahih, tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, tidak bertentangan dengan rasul Al-Quran, dan diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin berdusta, sehingga itu betul-betul menjadi sebuah ayat Al-Quran yang sahih, menjadi qiraah yang sahihah. Nah, salah satu yang atau qiraat yang disepakati sebagai qiraah mutawatirah ini adalah qiraah sab'ah. Qiraah apa? Sab'ah. Sab'ah itu artinya 7. Karena nanti ada qiraah asyrah ya 10, berarti ditambah 3 imam lagi, bahkan ada qiraah arba'at asyar. Tetapi pada kesempatan ini kita hanya akan mengenalkan imam-imam qiraah sab'ah, imam qiraah yang 7. Mungkin Anda
sering juga mendengar di di kampung-kampung ada orang membaca qiraatnya kok berbeda. Oh, itu qiraah sab'ah. Ya, sebetulnya qiraah yang kita baca yang sama itu juga qiraah sab'ah, karena qiraah yang biasa kita baca itu yang di Indonesia diajarkan sampai ke kampung-kampung itu adalah salah satu versi qiraah, yaitu qiraahnya Imam Asim riwayat Hafiz, dan itu salah satu dari qiraah sab'ah. Nah, di dalam belajar ulumul Quran tentu kita wajib mengenal atau hafal tentang imam-imam qiraah sab'ah itu. Kalau di dalam masalah fikih kita kenal imam 4 ya, ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Maliki, ada Imam Ibnu Hambal. Tetapi di dalam bab qiraat Al-Quran ini bahkan ada 7 imam qiraat yang disebut dengan qiraah sab'ah. Dan qiraah sab'ah ini disepakati sebagai qiraah yang mutawatirah, yang bisa kita amalkan, bisa kita baca baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Imam 7 itu antara lain atau mereka ini adalah satu Imam Ibnu Katsir ya. Ini Al-Makki karena beliau berada di Mekah. Ada Imam Nafi' di Isfahan, Madinah. Ada Imam Asim di Kufah. Ada Imam Hamzah di Kufah juga. Ada Imam Ali Al-Kisai juga di Kufah. Ada Imam Ibnu Amir di Damaskus, dan ada Imam Abu Amir Al-Basri. Jadi anak-anak sekalian, saudara sekalian harus hafal sebagaimana Anda hafal imam 4 madhab. Jadi ini wajib hafal ya, Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi', Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Ali Al-Kisai, Imam Ibnu Amir, dan Imam Abu Amr. Itu 7 imam qiraah sab'ah. Mungkin pertanyaan selanjutnya begini, kenapa terjadi perbedaan qiraat? Sering orang menanyakan, Quran itu kan dari Allah, Quran itu kan kalamullah, diturunkan kepada Nabi Muhammad, kan mestinya satu dong. Tapi kenapa kok bacaannya itu bisa berbeda-beda, sehingga ada macam-macam versi qiraat? Nah, ini harus kita tahu. Jangan sampai nanti kita, karena di Indonesia ini kebanyakan qiraat Imam Asim, keluar negeri kita sholat ada imam bacanya versi qiraat imam yang lain, lalu kita ragu, wah sah apa tidak. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu perlu kita ketahui kenapa terjadi perbedaan versi qiraat. Ini ada beberapa hal. Sebagian ulama mengatakan bahwa terjadinya perbedaan qiraat ini berasal dari qiraat Nabi. Jadi Nabi sendiri ketika menyampaikan bacaan Al-Quran di depan para sahabat kadang-kadang berbeda. Ya, bisa jadi terkait dengan lahjah para sahabat yang berbeda-beda. Atau bahkan ada yang mengatakan turunnya qiraat sendiri, turunnya Al-Quran dari Allah sendiri memang kadang-kadang menggunakan lebih dari satu versi bacaan gitu. Nah, sehingga ketika Nabi membacakan kepada para sahabat juga dengan versi yang berbeda. Misalkan Nabi dalam surat Ar-Rahman ya, ayat 76, satu kali Nabi membaca muttaqi'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Tapi di kali yang lain membaca muttaqi'ina 'ala rafarif khudrin wa 'abqariyyin hisan. Jadi yang pertama membaca rafrafin, di kali yang lain membacanya rafarif. Satu kali membaca abqariyyin, satu kali yang lain membaca abaqari. Nah, ini perbedaan qiraat yang sampai kepada sahabat kemudian turun-temurun diamalkan semua, maka terjadilah perbedaan qiraat. Atau sebab perbedaannya sebetulnya Nabi membacakan satu versi qiraat, cuman karena sahabat yang menirukan ini masalahnya. Jadi sahabat ini kan dari berbagai versi qiraat, suku. Nah, itu bahasanya atau dalam istilah Arab lahjah ya. Lahjah itu dialek. Dialeknya berbeda-beda. Misalkan kalau kita bandingkan dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini kan sama-sama Jawanya tetapi kan berbeda-beda. Ya, saya contohkan ya, misalkan orang Pekalongan kalau ngomong opo, sopo, ora popo. Tapi kalau orang Tegal apa, sapa, rapapa, ini kan qiraatnya berbeda.
dialeknya berbeda. Orang Surabaya itu kalau ngomong jok ngono rek, nah, itu larangan jok ngono rek. Orang Solo mengatakan apa? Jok ngono toh. Ini sama-sama bahasa Jawa. Orang Pekalongan Joko Kuya. Nah, orang Tegal ya Cahaya Kuel. Nah, ini sama-sama bahasa Jawa. Ada jok ngono rek, jok ngono toh, Joko Kui, Cahaya Kue. Ini namanya perbedaan lahjah dialek. Nah, di dalam bahasa Arab itu juga ada antara satu suku dengan suku yang lain itu terjadi perbedaan dialek, perbedaan lahjah. Nah, ketika sahabat-sahabat ini membacakan Al-Quran dengan lahjah mereka masing-masing, dibacakan di depan Nabi, lah kok Nabi membiarkan, maka bacaan mereka itu sah sebagai salah satu versi qiraat. Sehingga mereka pulang ke rumah ya secara turun-temurun akan mengajarkan kepada anak-anaknya dengan dialek mereka masing-masing. Maka setelah turun-temurun akhirnya ya terjadilah perbedaan apa? Versi qiraat. Jadi penyebab terjadinya perbedaan qiraat itu satu bisa dari bacaan Nabi sendiri, ya, yang tadi saya katakan as-sima'. Yang kedua bisa dari bacaan sahabat yang ditakrirkan oleh Nabi. Yang ketiga adanya riwayat dari sahabat tentang versi qiraat yang memang berbeda. Jadi paling tidak ada 3 hal itu. Tetapi 3 hal itu muaranya semua kepada Nabi. Artinya baik yang dari Nabi maupun yang dari sahabat, semuanya tentu harus pernah dibacakan di depan Nabi. Karena bacaan sahabat yang belum pernah ditakrir oleh Nabi tentu tidak bisa. Sehingga dari sini memungkinkan terjadi perbedaan qiraat. Tetapi semuanya harus pernah dibaca di depan Nabi. Sehingga qiraat itu menjadi qiraat yang sahihah, qiraat yang bisa kita amalkan. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi paling tidak di dalam kuliah singkat via online ini Anda bisa memahami satu, apa itu qiraat, ya. Biasa seperti sering saya sampaikan, mengawali sebuah keterangan pembahasan harus dimulai dari definisi, baik secara bahasa maupun secara istilah. Apa itu qiraat secara bahasa, secara istilah, terus macam-macam qiraat tadi, termasuk imam-imam qiraat sab'ah yang wajib Anda hafal. Lalu kenapa terjadi perbedaan qiraat? Nah, satu lagi, mungkin ada pertanyaan begini, loh, Quran ini kan berbahasa Arab ya, menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu katanya kalau beda bacaan bisa berbeda makna. Nah, itu apakah perbedaan qiraat itu bisa mengakibatkan perbedaan makna? Nah, itu jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, kalau memang itu menyebabkan perbedaan makna tidak apa-apa, yang penting qiraatnya sahihah, mutawatirah. Asal qiraatnya itu sah, ada sanadnya dari Nabi, meskipun itu berdampak pada perbedaan makna tidak jadi masalah. Ya, bahkan berdampak kepada perbedaan istinbat hukum. Istinbat hukum itu penggalian hukum ketika digunakan untuk dalil mengkaji hukum bisa berakibat hasil istinbat yang berbeda. Jadi pengaruh perbedaan qiraat terhadap makna atau terhadap istinbat hukum, ya, itu ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Kalau perbedaan qiraat yang tidak menyebabkan perbedaan makna, tentu tidak berdampak apa-apa. Ini biasanya perbedaan qiraat yang disebabkan oleh perbedaan lahjah saja. Karena lahjah sahabat yang berbeda, seperti kita dengar ada suku-suku di Arab itu nggak bisa ngomong A, bisanya E. Asal A ya E, wadduha, wadduhi. Masjid, masjid. Madrasah, madrasah. Nah, jadi ketika membaca wadduha ya gitu. Wadduhi wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli walal akhiratu khairul laka minal uli. Ini karena perbedaan lahjah. Dan itu ketika sudah ditakrir oleh Nabi sah. Tapi perbedaan qiraat yang disebabkan oleh perbedaan lahjah ini biasanya tidak berpengaruh kepada makna. Ya, samalah dengan bahasa Jawa, antara opo dengan sapa kan artinya sama.
Tetapi memang ada perbedaan qiraat yang menyebabkan perbedaan makna sehingga berdampak kepada istinbat hukum. Ya. Contoh misalkan ada surat Al-Baqarah ayat 222 tentang wanita yang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Wanita yang sedang haid dilarang mendekati, suaminya tidak boleh menggauli. Wanita yang sedang haid tidak boleh digauli oleh suaminya. Oleh suaminya ya. Meskipun oleh suaminya, maksudnya kalau oleh orang lain ya haid enggak haid tetap enggak boleh. Ya, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kamu gauli atau dekati, maksudnya gauli istri-istrimu yang lagi haid itu sampai kapan? Hatta yadhurna. Yadhurna itu artinya suci. Tapi qiraat yang lain ya, kalau kita lihat qiraatnya Imam Hamzah, Al-Kisai, Asim yang riwayat Syu'bah itu membaca yatahharna. Kalau Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi', Imam Ibnu Amir membaca yadhurna. Jadi ada yang membaca yadhurna, ada qiraat yang membaca yatahharna. Kalau yadhurna artinya suci, kalau yatahharna artinya bersuci. Maka akibat dari perbedaan qiraat yang berdampak kepada perbedaan makna menghasilkan istinbat hukum yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan wanita itu yang haid tidak boleh digauli sampai kapan? Sampai dia suci. Suci itu artinya sudah tidak haid, asal sudah mampet berarti sudah suci, meskipun belum bersuci. Maka dari itu belum mandi pun asal sudah nggak keluar darah sudah boleh digauli. Tetapi versi yang lain hatta yatahharna, sampai dia bersuci. Kalau bersuci itu artinya setelah suci harus mandi dulu, bersuci dulu baru boleh digauli. Nah, ini artinya bahwa perbedaan qiraat bisa berdampak kepada perbedaan makna dan bisa juga tidak. Nah, bagi yang berdampak kepada perbedaan makna bisa juga berpengaruh kepada perbedaan di dalam istinbat hukum, bisa menghasilkan hukum yang berbeda. Terus gimana? Ya nggak masalah. Sudah saya katakan, yang penting selama qiraatnya itu sahihah, qiraatnya itu mutawatirah, maka ayat itu, bacaan itu boleh dipakai baik di dalam sholat maupun di luar sholat, dan bisa dipakai untuk istinbat. Makna yang berbeda akibat dari perbedaan qiraat tidak menjadi masalah selama qiraatnya itu adalah qiraat mutawatirah, qiraat yang shahihah. Nah, itulah sekedar pengantar atau beberapa hal pokok terkait dengan versi qiraat. Tentu untuk memasuki kepada perincian ayat-ayat yang mempunyai perbedaan qiraat ya butuh waktu yang sangat panjang dan kajian secara khusus. Intinya bahwa di dalam Al-Quran itu, bacaan ayat-ayat Al-Quran itu ada yang mempunyai satu versi qiraat, semua sama, ada yang memiliki beberapa versi qiraat ya. Yang penting semuanya yang asal merupakan qiraat yang mutawatirah, yang rawinya ini diriwayatkan oleh banyak orang dan qiraat itu shahihah, tidak ada masalah. Dan imam-imam qiraat atau aliran-aliran qiraat yang disepakati sebagai qiraat mutawatirah adalah qiraat sab'ah ya, yang terdiri dari 7 imam yang saya sebutkan di atas. Demikian untuk tema qiraat Al-Quran dengan sarana yang terbatas ini karena kita harus melalui online. Ya, semoga menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswi sekalian, dan silakan nanti diringkas, dicari mencari buku-buku referensi untuk dikembangkan ya. Jangan cuma itu, tapi harus dikembangkan. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita akan lanjutkan kuliah berikutnya tentang asbabun nuzul. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.